Pada pukul 4.30 waktu setempat, pesawat tanpa awak pertama tipe AN-196 Luty milik Ukraina lepas landas dari lokasi tersembunyi dekat Sunomi. Setiap 20 detik, satu unit tambahan mengikuti. Sementara itu, di 3 titik peluncuran lainnya, sebanyak 340 drone lain juga meluncur secara bersamaan. Aksi ini tercatat sebagai salah satu operasi koordinasi terbesar dalam sejarah modern. Awalnya, proses peluncuran berjalan dengan sempurna, namun hanya dalam hitungan menit situasi berubah drastis. Ukraina tidak menyadari bahwa sistem radar jarak jauh Rusia sudah mendeteksi aktivitas tersebut. Dari kejauhan, 4 rudal Iskander Miles meluncur dengan kecepatan hampir Mach 6 menuju lokasi peluncuran. Dengan waktu tempuh 11 menit dan daya ledak yang sangat besar, tim Ukraina hanya memiliki beberapa detik untuk mengudarakan unit tersisa sebelum titik koordinat terkena serangan balasan. Meski begitu, strategi Ukraina mulai menunjukkan keunggulannya. Dengan membagi armada menjadi 4 kelompok berbeda, mereka mampu memperkecil risiko kehilangan seluruh unit sekaligus. Tepat pukul 6 pagi, pasukan dari arah utara memasuki wilayah Rusia dekat Sudza, menurunkan ketinggian hingga 500 meter. Inilah awal dari fase paling menantang dalam operasi tersebut. Sebanyak 95 drone dari Sunomi harus menempuh jalur terpanjang. Mereka terbang memutar ke utara untuk menghindari sistem pertahanan S-400 yang melindungi kawasan Kursk. Berkat sistem kecerdasan buatan Skyno DS, setiap unit mampu mengenali sinyal pertama dari radar 92N6E, salah satu teknologi pelacakan tercanggih Rusia, dengan jangkauan hingga 400 km. Namun, karena badan IN-196 dibuat dari serat karbon ringan, pantulan radarnya menyerupai seekor burung besar, membuatnya sulit dilacak oleh radar yang dirancang untuk mendeteksi pesawat logam. Operator di pihak Rusia mengalami kesulitan membedakan antara sinyal asli dan gangguan. Sementara itu, AI Ukraina secara otomatis mencocokkan data sensor waktu nyata dengan citra satelit, menjaga drone tetap bersembunyi di balik perbukitan sekaligus menghindari jalur listrik. Unit S-400 sempat meluncurkan 2 rudal intersepsi, namun segera menyadari kekeliruan ketika kelompok Ukraina sudah keluar dari area konflik pada pukul 6:08. Mereka kehilangan 12 drone, bukan karena serangan lawan, melainkan akibat kesalahan navigasi di medan berbukit. Sekitar 100 km di selatan, kelompok lain dari Vultava menghadapi tantangan berbeda pada pukul 6:10. Unit peperangan elektronik Rusia menciptakan area gangguan GPS sepanjang 200 km, memancarkan sinyal kuat hingga 500 watt untuk menutupi seluruh jalur navigasi. Bagi drone konvensional, kondisi ini akan sangat sulit diatasi. Namun sistem Skynote S segera beradaptasi, beralih ke mode navigasi visual. Kamera drone mengenali jalan raya M4 di bawahnya, lalu membandingkan lekukan jalan dengan data peta yang tersimpan. Di belakang, 85 unit lainnya mengikuti dalam formasi longgar. Masing-masing drone menghitung ribuan data per detik untuk mengikuti jalur jalan raya dan rel kereta. Layaknya mengikuti jejak penanda kecil di wilayah yang penuh dengan gangguan elektronik. Saat mereka berhasil keluar dari zona interferensi, hanya 8 unit hilang karena masalah teknis dalam proses peluncuran, bukan akibat serangan lawan. Namun, ujian yang dialami kelompok ini masih lebih ringan dibandingkan apa yang menanti pasukan dari timur. Pada pukul 6:15, 4 pesawat tempur Su-35 lepas landas dari pangkalan Fart. Masing-masing membawa belasan rudal udara ke udara R-771 dengan misi khusus, memburu drone yang masih melintas di langit timur. Komandan memutuskan untuk membagi formasinya. Ia mengirim sepasang pilot pendukung ke arah utara, sementara pasangan lainnya bergerak ke selatan. Namun, sistem HERP era
yang dirancang untuk melacak sasaran berukuran besar ternyata kesulitan mendeteksi drone kecil yang terbang rendah, hanya sekitar 200 meter di atas area pertanian. Untuk memperbaiki posisi, seorang pilot menurunkan ketinggian pesawatnya hingga 1000 meter, meski hal itu berarti menghadapi risiko dari serangan darat. Akhirnya, radar berhasil mengunci pada sekelompok sinyal pantulan. Peluncuran rudal pertama, R771, pun berhasil mengenai salah satu drone, memicu ledakan kecil di udara. Namun, secara ekonomi, perbandingan ini tidak menguntungkan. Harga satu rudal mencapai 25 juta rubel, sementara sebuah drone hanya bernilai sekitar 200.000 rubel. Dalam satu misi, pasukan udara Rusia menghabiskan 32 rudal dan hanya menjatuhkan 15 drone, sebelum kekhawatiran bahan bakar memaksa mereka kembali ke pangkalan. Meski begitu, kelompok Ukraina dari timur tetap melanjutkan dengan 65 unit yang masih bertahan. Pada pukul 6.22, kelompok pengalih perhatian melaksanakan peran penting mereka. Sebanyak 80 drone lama yang telah dimodifikasi, meski tidak dirancang untuk menempuh perjalanan jauh, tiba-tiba naik ke ketinggian 5.000 meter sambil mengaktifkan perangkat penguat radar. Bagi sensor Rusia, mereka tampak seperti rudal jelajah berprioritas tinggi yang menuju ke arah Moskow. Jaringan radar di seluruh kawasan segera melaporkan bahwa ada banyak objek yang menyerupai rudal sedang melintas. Semua pesawat tempur yang tersedia langsung diarahkan untuk melakukan intersepsi. 6 unit Su-35 tambahan dikerahkan dari Leapisk, sementara 300 baterai pertahanan udara mengaktifkan radar mereka. Selama 8 menit penuh ketegangan, seluruh jaringan pertahanan Rusia fokus pada kelompok umpan ini. Tepat pukul 6.30, seluruh 80 drone pengalih perhatian berhasil menjalankan misinya. Mereka memang hancur seluruhnya, tetapi pengorbanan itu membuat 12 pesawat tempur dan lebih dari 100 rudal darat ke udara teralihkan dari target utama. Sementara serpihan terbakar jatuh di wilayah barat Rusia, 3 kelompok utama Ukraina berhasil bergerak tanpa terdeteksi. Pada pukul 7:25, sekitar 180 km dari Cheboksary, momen penting itu tiba. Pasukan utara dengan 83 unit bertemu pasukan selatan dengan 78 unit, ditambah pasukan timur dengan 65 unit. Mereka bersatu membentuk armada udara berjumlah 226 drone. Meski telah kehilangan 115 unit sepanjang perjalanan, jumlah yang tersisa sudah cukup besar untuk melanjutkan misi. Dalam waktu 65 menit berikutnya, fasilitas pertahanan utama Rusia akan berhadapan langsung dengan gelombang ini. Pada pukul 8.30 waktu setempat, gelombang pertama terdiri dari 40 drone Ukraina berhasil melintasi garis terakhir sebelum Cheboksy, sekaligus memicu seluruh radar pertahanan kota. Di belakang mereka, 186 unit lain datang dalam 4 gelombang, dengan jarak antar gelombang sekitar 90 detik. 6 sistem Pantsir S-1 yang melindungi fasilitas tersebut menghadapi situasi mustahil. 226 target melawan hanya 72 rudal aktif dengan amunisi terbatas. Radar 1 RS-2 dari Pantsir bahkan harus menyeleksi peringatan target dengan sangat cepat, menampilkan begitu banyak titik di layar operator sehingga sulit dihitung. Sistem ini memang mampu menghadapi 4 target sekaligus, tetapi di sektor itu saja sudah ada 40 drone mendekat. Operator kemudian meluncurkan 57 rudal E-6 pertama menuju ancaman terdekat. Namun, menyadari bahwa peluang keberhasilan sangat kecil, gelombang pertama drone Ukraina langsung menggunakan taktik manuver khas kawanan. Tepat pukul 8.30 saat rudal meluncur, kelompok drone berformasi 4 unit mendadak berpencar ke arah atas, bawah, kiri, dan kanan. Manuver ini memaksa setiap rudal memilih hanya satu target, sementara drone lain
terus melanjutkan penerbangan menuju sasaran utama. Sistem Skynote S berkomunikasi melalui transmisi data terenkripsi, mengatur manuver penghindaran yang terkoordinasi. Ketika salah satu rudal 57E6 meledak di dekat sebuah drone, 3 unit lain segera memanfaatkan celah tersebut untuk melewati ruang kosong yang lebih sulit dijangkau oleh rudal, lalu melanjutkan penerbangan mereka. Sementara itu, sistem Pantsir di sektor timur harus berhadapan dengan gelombang kedua, terdiri dari 45 drone yang mendekat dalam formasi bertingkat. 20 unit terbang di ketinggian 500 meter, sementara 25 unit lainnya melaju rendah hanya 50 meter dari tanah. Operator menghadapi pilihan sulit, menyerang kelompok di atas yang lebih mudah dilacak radar, atau fokus pada kelompok bawah yang bisa muncul tiba-tiba. Ia akhirnya memilih kelompok atas, melepaskan 4 rudal secara beruntun. Ketika rudal-rudal itu melesat, drone di ketinggian rendah justru mempercepat laju menuju fasilitas yang menjadi target. Beberapa drone lain mengambil keputusan berbeda. Mereka menyamarkan diri di balik jejak asap putih tebal dari rudal yang sudah diluncurkan. Dengan mengikuti jalur asap atau terbang di dekatnya, drone memanfaatkan suhu tinggi untuk mengurangi sensitivitas sensor inframerah, sekaligus menggunakan kepulan asap sebagai penghalang visual maupun radar. Bagi para operator di darat, sensor hanya menunjukkan situasi normal. Padahal, kenyataannya, drone justru berhasil menggunakan jejak asap sebagai pelindung alami. Pada pukul 8.31, 2 meriam otomatis kembar kaliber 30 mm A38M di setiap pansir mulai beraksi. 6 aliran proyektil menciptakan jaringan tembakan yang rapat, namun drone tetap menembusnya, seolah mengalir di antara celah seperti air melewati bebatuan. Gelombang ketiga, terdiri dari 50 drone, telah belajar dari 2 gelombang sebelumnya. Mereka mendekat dengan formasi longgar seperti awan, sambil terus-menerus mengubah kecepatan dan ketinggian. Saat radar dan penembak fokus pada satu kelompok, kelompok lain segera maju. Begitu pesawat tempur memutar arah untuk mengejar target baru, drone yang sebelumnya diabaikan tetap melanjutkan misi. Pada pukul 8.32, pansir ketiga yang disembunyikan akhirnya mengungkap posisinya, meluncurkan 6 rudal sekaligus ke arah gelombang keempat. Namun hal ini sudah diperkirakan oleh perencana Ukraina. Berdasarkan perhitungan awal, diperlukan setidaknya 5 hingga 7 sistem pertahanan untuk melindungi fasilitas bernilai tinggi ini. Gelombang keempat dengan 51 drone merespons menggunakan taktik balasan yang terkoordinasi. Rudal berpemandu radar yang biasanya dirancang untuk membidik pesawat besar kesulitan mengunci target kecil yang bergerak dalam formasi menyerupai awan dengan pantulan radar yang menyatu. Pada saat itu, 6 sistem pansir telah melepaskan 38 rudal mengenai 31 drone. Tingkat keberhasilan ini sekitar 82%, tergolong tinggi dan cukup untuk menahan serangan konvensional. Namun, masih ada 195 drone yang tetap berada di udara, karena mereka sudah berada dalam jarak yang terlalu dekat untuk rudal. Operator Rusia beralih menggunakan meriam otomatis. Akan tetapi, setiap sistem hanya dapat fokus pada satu target dalam satu waktu. Artinya, 6 target bisa ditembak jatuh, sementara 189 lainnya tetap lolos. Dengan kecepatan yang dimiliki, drone tidak memberi banyak kesempatan untuk melakukan serangan ulang. Pukul 8.33, keunggulan formasi kawanan akhirnya terlihat jelas. Kecerdasan terdistribusi. Alih-alih menyerang secara individu, sistem Skynote 9 mengoordinasikan kelompok berisi 8 hingga 10 drone untuk menyerang target yang sama secara bersamaan. Bahkan jika separuhnya dihentikan, sisanya masih cukup untuk menciptakan dampak besar. Gedung kedua
yang merupakan fasilitas perakitan antena penting milik KMDA, menjadi sasaran dari 15 drone yang datang dari berbagai arah. Meskipun pansir terdekat berhasil menembak jatuh 5 di antaranya, 10 drone tetap mampu mencapai sasaran. Sementara itu, 12 drone lain mengarahkan serangan mereka ke fasilitas pendukung di gedung ketiga. Aula produksi utama dipenuhi oleh sekitar 20 orang. Apa yang terjadi bukanlah kerusakan acak, melainkan proses penghentian yang berlangsung secara terencana. Para pengembang asal Ukraina telah mengintegrasikan algoritma pembelajaran ke dalam sistem Skynote S, ya, sehingga setiap kali drone berhasil menembus pertahanan, data tersebut segera dicatat dan diteruskan ke gelombang berikutnya. Pada pukul 8.34, formasi udara itu sudah memiliki peta lengkap mengenai posisi setiap unit pertahanan, waktu pengisian ulang amunisi, serta batas pergerakan yang ada. Drone yang datang belakangan biasanya memilih jalur melengkung, memanfaatkan titik-titik buta dalam liputan radar, dan melintasi area di mana cakupan seharusnya ada, tetapi sebenarnya kosong. 60 detik terakhir menyaksikan runtuhnya jaringan pertahanan udara. Awak pansir yang sebelumnya dilatih untuk menghadapi rudal jelajah atau pesawat tempur, kini merasa seperti berada dalam situasi yang jauh lebih rumit. Persediaan amunisi cepat menipis. Setiap sistem hanya membawa 700 peluru untuk meriam otomatis di tiap laras. Cukup untuk 42 detik tembakan beruntun. Saat senjata kehabisan amunisi, kelompok drone yang lebih besar berhasil menembus tanpa hambatan berarti. Pada pukul 8.34, para penjaga hanya mampu menyaksikan lebih dari 120 drone sekaligus memasuki tahap akhir serangan. Namun, dampak sebenarnya baru akan dimulai dan berlangsung lebih cepat dari yang dibayangkan. Tepat pukul 8.35 waktu setempat, gelombang pertama yang terdiri dari 28 drone menyerang dalam rentang singkat hanya 15 detik. Bangunan nomor 2, 3, dan 4 terkena dampak bersamaan. Struktur beton mereka hancur tertutup debu dan kobaran api. Serangan yang diatur dengan ketepatan waktu tinggi itu membuat tim darurat tidak sempat melakukan langkah penyelamatan. 5 kebakaran besar langsung terjadi, bahkan sebelum kendaraan pemadam bisa mendekat. Gelombang kedua dengan 35 drone kemudian mengincar infrastruktur pendukung. Gardu listrik meledak menimbulkan percikan besar, sementara stasiun pompa air rusak parah akibat rangkaian ledakan, sehingga upaya pemadaman terhambat. Sistem darurat di kompleks Kosket ikut lumpuh. Dalam hitungan detik, pasokan listrik cadangan, komunikasi, dan lampu penerangan terputus. Pada pukul 8.36, area penyimpanan bahan kimia memperbesar skala insiden. Beberapa hulu ledak berdaya tunda menembus tangki penyimpanan sebelum meledak, menyebabkan campuran cairan industri berubah menjadi api beracun yang menyebar ke seluruh kompleks. Ruang produksi dengan tekanan tinggi ikut rusak, sementara gas-gas mudah menguap seperti nitrogen, argon, dan hidrogen membuat lingkungan pabrik berteknologi tinggi itu menjadi sangat rentan. Menjelang pukul 8.37, gelombang terakhir tidak lagi membutuhkan koordinasi rumit. Di bawahnya, puluhan titik api melebur menjadi satu kobaran besar. Asap kimia terangkat ke udara, menyebar hingga ke kawasan Ceboksi. 52 drone terakhir hanya memilih target apapun yang masih berdiri. Fasilitas produksi senjata presisi yang sebelumnya dilindungi oleh sistem pertahanan modern kini mengalami kerusakan serius. Lini produksi Osteo. Kometa, hasil pengembangan selama 2 dekade, praktis harus dibangun kembali dari awal. Dalam serangan ini, Ukraina menukar aset drone senilai 68 juta dolar untuk meraih keuntungan strategis yang nilainya mencapai miliaran. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa bahkan infrastruktur vital milik negara besar pun dapat rentan dalam era baru, ketika kawanan drone berbasis kecerdasan buatan menjadi kekuatan dominan. Jika Anda menyukai video ini,
silakan tonton video menarik lainnya di kanal kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di bagian selanjutnya.